Nah, sudah bergabung bersama kami pagi ini atau siang hari ini, tadi saya sudah cerita akan ada 3 narasumber. Di studio pada siang hari ini saya sudah bersama Pak Samuel Abriadi Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan bergabung juga dengan 2 narasumber lain yang sudah ada melalui sambungan satelit bersama kami. Tapi saya akan ke Pak Samuel dulu. Ini menarik Pak untuk dilihat soal hoax. Kalau dulu hoax biasanya ada ketika pemilu gitu Pak ya, banyak sekali di media sosial. Kalau sekarang pas pandemi ini seperti apa Pak kondisi hoaxnya ini penyebarannya? Jadi memang kalau hoax itu memang sudah ada dari dulu ya, cuma memang di era digital ini penyebarannya itu sangat masif. Dan hoax itu biasanya ada eventnya, ada momentumnya. Tadi sudah disebutkan ada event politik, pilkada. Bencana pun ada juga orang yang memanfaatkan ini. Nah sekarang ini pandemik dan dari pandemik ini menyentuh Indonesia itu sudah ada. Kalau tadi di situ dipaparkan 1383, satu hari aja, ini bukan satu hari, beberapa jam aja sudah ada 5 tambahannya. Wow. Sekarang sudah 1387. Nah ini kan, jadi ada peningkatan terus. Nah ini kita juga kategorikan kalau dia hoaxnya itu masih karena misinformasi atau tidak ada niatan, jadi bukan sampai membuat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, itu kita bisa tanganinya dengan stempel dan kita diseminasikan kembali atau kita bisa take down. Tapi kalau sudah sampai benar-benar ini mengganggu ketertiban umum, itu kita laporkan ke polisi untuk ditindaklanjutin. Saat ini sudah ada 104 kasus yang kita ditangani oleh kepolisian yang terkait dengan COVID, khusus COVID ini. Oke. Ini COVID ini yang dari awal sekarang ini artinya apa? Masyarakat hati-hati juga, apalagi kalau pastinya kalau disengaja ya udah kita pasti tahu kita akan kejar. Tapi kalau yang nggak tahu, tapi ikut menyebarkan itu juga berbahaya. Jadi kalau ada keraguan terhadap suatu sumber, satu informasi, dilakukan pengecekan. Banyak sekarang ini aplikasi ataupun media-media organisasi kayak Mavindo ini menyediakan itu cara untuk mengecek dan bisa menanyakan. Kalau itu menanyakan kita bisa melakukan langsung verifikasi, katakan satu hoax baru gitu. Dia baru dapat dia ragu. Bisa dilaporkan ke Mavindo atau ke kami juga, Stop Hoax juga ada kami. Jadi kami akan lakukan verifikasi. Nanti kita akan jawab oh ini hoax, oh ini enggak. Nah, jenis-jenisnya juga macam-macam. Ada yang tadi kejadiannya ada, tapi captionnya berbeda. Kejadiannya ada, tapi sudah lama. Tapi di seolah-olah itu aktual. Nah ini dengan caption-caption ini masyarakat juga harus paham dengan dengan trik-triknya orang menyebarkan hoax. Hoax itu sebenarnya mereka menganggap yang membacanya itu adalah lebih bodoh dari dia. Nah ini makanya masyarakat yang juga harus pandai-pandai. Jadi jangan sampai jadi korban atau apalagi bukan hanya korban, ikut serta dalam menyebarannya. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Nah harapannya kita bagaimana penanganan tadi, ini ada dua track yang kami, tadi penanganan hoaxnya sudah kita tangani, tapi juga meliterasi masyarakat, membekali masyarakat dengan pengetahuan agar mereka lebih gampang mengenali ini hoax atau gampang mencari sumber yang bisa dipercaya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi kita punya 2 track, kita tetap tanganin hoaxnya, tapi kita juga melakukan yang namanya literasi digital lewat program kami namanya Cyber Kreasi. Itu adalah suatu organisasi, suatu gerakan yang sekarang ini sudah 108 organisasi terlibat di dalamnya untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat. Itu kira-kira cara mengenalinya dan bagaimana Kominfo menanganinya. Tadi Pak Samuel kan cerita, sudah ada 104 kasus ini ke polisi. Sebenarnya Kominfo ini berarti bisa ya Pak mendeteksi siapa penyebar pertama atau pembuat dari hoax ini, meskipun sebenarnya sudah tersebarnya sampai jauh sekali gitu Pak. Kan digital itu ada timeline. Kan itu per milisekonnya pun juga tahu siapa yang mengupload pertama kali itu kan dengan data-data timeline ini log file ini kita bisa lihat siapa yang inisiatornya ini yang pertama kali. Nah itu nanti polisi bisa mendalami lebih dalam lagi. Oh dari mana? Sampai kalau kita memang mereka ini itu keunggulan digital sebenarnya sangat terbuka.
Jadi kalau kita melakukan pakai nama palsu pun kita tahu. Oke. Karena kita bisa deteksi di mana dia orangnya. Nah itu maksud saya, jadi makanya kita bisa sampai bisa diproses di kepolisian karena punya barang bukti yang cukup. Sampai termasuk mengidentifikasi orang-orangnya. Oh, oke. Nah, soal literasi tadi yang Pak Samuel cerita, sudah ada organisasi yang juga diajak kerjasama oleh Kominfo. Lalu ada bagaimana usaha supaya literasi ini bisa sampai ke masyarakat. Yeah. Tapi kondisinya Pak, masyarakat Indonesia ini kan literasi soal media sosial ini tidak merata ya Pak. Ada yang mungkin memang kelompok tahu dan paham. Nah, bagaimana sampai pada akhirnya masyarakat ini bisa semuanya tahu dan paham gitu Pak, bahwa oh ini hoax, ini tidak boleh saya sebarkan. Terlebih grup WhatsApp nih ya Pak ya, itu kan yang isinya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sebenarnya mungkin keinginan untuk mencari tahunya tidak setinggi orang-orang yang usianya lebih muda, mungkin seperti itu. Nah itu bagaimana usaha dari Kominfo Pak? Ya, tadi di konsep literasi kita ini benar-benar menyentuh ke semua kelompok. Dari parent, dari anak mudanya, dari anak-anak usia dininya, maksudnya anak-anak sekolah SD, SMP-nya juga, dan juga komunitas, berbasis komunitas. Dan kita melakukannya dengan konsep yang disesuaikan dengan karakter daripada audiensnya. Kalau mereka senangnya dengan video, kita kasih video. Kalau mereka senangnya dengan game, ada game-gamenya, game-game yang mengedukasi ya, kayak gitu. Jadi memang kita, dan medianya pun kita juga beragam, supaya benar-benar tersentuh semua layer. Ini kan bagian daripada transformasi digital, di mana dalam transformasi digital itu ada prinsip yang harus kita pegang, nobody left behind. Nah, termasuk yang bagaimana meliterasi semua orang, supaya nantinya masyarakat lebih bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini daripada mendapat mudaratnya gitu. Nah ini diharapkan itu, dan akhirnya mereka bisa berproduktivitas dengan baik dengan bantuan teknologi. Nah ini kan sebenarnya sisi lain daripada kemajuan teknologi ya. Tapi ada juga orang-orang yang ingin menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan. Nah, tapi emang itu suatu proses lah. Diharapkan nanti masyarakat lebih teredukasi, masyarakat bisa memfilter dirinya buat dirinya sendiri. Oh ini hoax, ini tidak. Nah juga selain daripada itu, kalau kita lihat para penyebar ini, penyebar hoax itu mereka membutuhkan waktu hanya 3 menit untuk bisa sampai 10 layer di bawah ini, downline-nya lah. Gitu. Bisa itu cuma 3 menit. Kami kalau untuk men-counter itu perlu 60 menit. Jadi kecepatannya itu kita lebih lambat 20 kali lipat daripada yang pembuatnya. Nah ini yang juga harus diantisipasi juga. Perlu juga kita penyebaran yang namanya informasi-informasi ahead daripada penyebar hoax. Karena kata cowok-cowok ini, ada suatu kejadian. Nah ini juga memang yang namanya PR ini sudah harus mengantisipasi supaya kita duluan yang masuk ke ruang media digitalnya. Oh ini loh berita sebenarnya. Pasti ada juga, memang ada teori konspirasi itu, oh ini itu anulah ini itu. Nggak apa-apa, terus aja. Karena pasti ada juga orang-orang yang ingin menyebarkan berita-berita baik. Jadi supaya mereka seimbang. Kalau masyarakat tidak disajikan juga berita-berita yang benarnya, dia akan mencari sendiri, dan takutnya kalau dia mencarinya ke sumber yang salah. Nah ini jadi kita, tadi yang saya katakan, penanganan hoax tetap dilakukan, tapi penyebaran berita-berita yang benar pun juga harus cepat. Supaya masyarakat tuh lebih dahulu mendapatkan berita yang benarnya. Itu kira-kira. Nah, dari yang semua Bapak sudah lihat dan pantau selama pandemi, sebenarnya hoax yang paling apa ya Pak? Masa viral mungkin ya Pak ya bahasanya. Itu hoax apa sih Pak? Sebenarnya kalau sekarang ini viral-viral nggak viral-viral amat. Kalau kita melihatnya dari jumlah pengguna sosial media ya, ratusan juta. Kita nggak tahu ya. Jadi kita harus lihat juga traction-nya berapa sih dia, yang dia tuh berapa sih bertemanannya, berapa besar penyebarannya. Cuma kadang-kadang tuh mereka punya durasi, duration, jadi dia bisa lama gitu. Beredarnya dari satu kelompok lain, nah itu stay-nya agak lama. Nah ini yang diharapkan juga jadi mulai dari sini. Nah ini bisa karena lamanya itu, karena dia menyebarnya dan orang yang barunya belum terupdate yang baru. Jadi ini tetap ini jalan. Jadi stay-nya lama. Tapi jadi secara viralnya juga sih sebenarnya nggak ada yang berbahaya yang kita lihat, ada viral itu sampai
ratusan ribu ada. Oh, Ini tapi kan sebenarnya impact-nya. Jadi kalau kita lihat dari sebarannya memang tidak banyak, tapi impact-nya saya baca. Saya kan temenan lagi, ngobrol lagi, sebarkan. ngobrol. Nah, itu yang impact itu yang kita susah mengukurnya. Oke. Kalau jumlahnya Pak, ketika ini kan vaksinasi sudah dilakukan minggu lalu ya Pak ya. Kelihatan nggak sih Pak jumlah hoax yang tersebar ketika sebelum vaksinasi dan sesudah vaksinasi ini ada peningkatan atau sebenarnya sama-sama saja dengan Enggak, selama sekarang pandemi? justru ada mengalami penurunan tapi dengan berita yang lain tadi ya. Jadi waktu vaksinasi kan menentang vaksinasinya, memberitakan vaksinasi ini di opposite lah dari fungsi daripada vaksinasi. Habis ini sekarang mereka mulai mencari korban. Nah, salah satunya nih, ini ada ini. Jadi mereka mencari bentuk-bentuk yang lain. Tapi memang dengan model yang lain, tapi narasi yang lain dan juga pertama dia serang vaksinnya, habis itu mencari event-event yang bisa dikaitkan dengan berita-berita yang tadi yang dimanipulasi. Tadi umpamanya tadi ada mayor nanti yang kita akan ini, Betul. itu kan memanipulasi. Ada kejadiannya, tapi bukan itu. Nah itu tadi. Jadi dia melihat orang-orang yang penyebar ini melihat peluang-peluang itu. Tujuannya tuh ada dua sebenarnya kita lihat. Itu memang ada tujuan ekonomi, ada juga tujuan memang ada jahat ya, tujuan jahatnya gitu. Ini yang tujuan jahatnya ini kita selalu bekerja sama dengan polisi untuk mencari mereka yang Penyebar menyebar ini utamanya. ya. Oke.